Aturkan terima kasih kepada Pamanda Ahmad Syakur selaku Ketua RW 04 mewakili Shahibul Bait yang telah menyampaikan sambutan mewakili Shahibul Bait. Semoga yang beliau sampaikan dapat kita memaklumi adanya. Bapak hadirin jamaah majelis haul yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan untayan mutiara hikmah ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Miftahuddin Asnian PD. Dan nanti untuk pembacaan doa pertama Ustadz Dr. Andes Haji Madroji Muhajir, doa kedua oleh orang tua kita Pak Haji Madroji dari Gempol. Kepada guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Miftahuddin Asnian bertai waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Amin. Man. Agak mau mingsar pakai disuruh. No jagain anggur, no anggur jagain anggur. Jagain anggur mir, pindah lagi tuh anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره إلى يوم المعاد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustadz, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Madroji Muhajir yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Ta'lim Al-Jihad. Kita doakan semoga sehat walafiat. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Tambah juga imannya. Amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Mahdi Sufni Salam, mudah-mudahan dalam keberkahan. Yang saya hormati pula Al-Mukarram Pamanda Ustadz Haji Sunadi, Al-Mukarram Ustadz Madroji dari Gempol, Al-Mukarram Ustadz Matsani Jiki, engkongnya dari Shahibul Bait. Mana tadi engkong Matsani? Engkong nyompot aja engkong. Nyompot. Ya. Yang saya hormati Ustadz Bahrul yang tadi sudah memimpin pembacaan Yasin. Hah? Salah denger ya? Salah. Oh, salah denger ya. Ustadz Mukhlis ya. Yang saya hormati juga Ustadz Mukhlis ya. Ya. Yang saya hormati pula para ustadz lainnya, nih mohon maaf nggak bisa saya sebut satu persatu. Juga para ketua RW 011 Kanda Abdurrahman, sarjana hukum beserta seluruh staf dan jajarannya, Ketua RW 04
Bapak Ahmad Sakur beserta seluruh staf dan jajarannya, dan juga orang tua kita Bapak Haji Rosihan. Tadi ketemu saya baru ini, saya dengar Kong Haji Rosihan ngomong sama saya. Apa katanya? Biasanya orangnya cool, kalem, nggak mau ngomong. Saya nyampe tadi ngomong dibisikin. Apa isi bisikannya? Ustadz, Saya baju koko masih ada. Itu orangnya nanyain. Saya bilang saya bukan tukang baju koko. Kalau mau minta baju koko itu Jamil urusannya. Dipikirin Mil. Kalau perlu ente beliin sendiri. Kalau memang belum apa namanya cukup, ya, tinggal laporan tuh sama bos, Mbak Hasbi. Ono apa namanya baju koko kurang satu, tambahin sama sarung. Berani ngomong begitu Mil? Berani apa kagak? Ya. Hah? Iya. Tuh. Jadi ini kalau Haji Rosin tadi bisikin begitu, jadi saya nggak enak tuh. Ya. Saya juga udah kebagian kok, kalau nggak kebagian ntar baju saya aja udah pakai dah. Cuma terganti saya ceramah kapan-kapan. Yang sama-sama kita hormati pula Sohibul Bait Bapak Lundang beserta istrinya, dan juga Bapak Gempur beserta istrinya yang tadi sudah dipromosikan oleh Bapak Ketua RW 4 ya. Dari mulai jabatannya, banyak Lundang jabatannya, wakil kepala sekolah, ketua di mana DKM tadi ya. Tapi biar kepala sekolah DKM di akhirat nanti yang bisa ngasih syafaat itu cuma para nabi, para ulama, para syuhada. RT kagak bisa kasih syafaat, RW kagak bisa ngasih syafaat, LMK juga nggak bisa ngasih, apalagi DKM. Yang bisa ngasih syafaat kata Nabi ini dalam kitab Hadis Jami'us Shaghir riwayat Ibnu Majah bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, yashfa'u yaumal qiyamah salasah. Ada 3 golongan manusia yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada umat ini nanti di hari kiamat. Yang pertama siapa? Al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, para ulama. Yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Berarti RT RW LMK kagak bisa ngasih apa namanya syafaat, apalagi DKM, kecuali DKM-nya seorang ulama, RT-nya seorang ulama, RW-nya seorang ulama. Mudah-mudahan nih RW di sini lama-lama jadi ulama. Amin. RT-nya jadi ulama, supaya bisa kasih syafaat juga di akhirat, bukan cuma di dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa hadir memenuhi undangan Bapak Lundang, Bapak Gempur beserta para istrinya, wabil khusus keluarga besar dari Kong Haji Sawal dan keluarga besar Kong Haji Muhammad bin Haji Muhayyar. Sudah 20 tahun, tapi anak-anaknya, menantunya masih peduli, masih ingat kepada orang tuanya. Ini bisa terjadi kenapa? Karena dulu sewaktu hidup almarhum Bapak Madalih bin Kong Haji Muhammad dan almarhumah Nyai Hajah Sawiyah binti Kong Haji Sawal memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, terutama pendidikan agama. Apa yang dulu orang tuanya tanam, setelah wafat dia petik. Nggak mungkin kalau anaknya nggak dididik agama, nggak ngerti agama, mau bikin haul setiap tahun yang budgetnya, anggarannya itu lumayan gede. Betul.
Ntar buat besek aja udah berapa? Beseknya habis bangsa 10 juta. Insyaallah. Ya, buruan ustadz-ustadznya yang baca Yasin 1 juta, Amin. baca doa. Amin. Ini kadang-kadang orang baca doa dikasih 200.000, pulang gerendeng, jadi doanya kurang makbul. Kenapa? Ikhlasnya bikin yang baca doa itu ikhlas. Kalau habis baca doa dia lihat dia genggam tebel banget, ikhlas gak kira-kira dia baca doa? Ikhlas tuh. Ini kadang-kadang baca doa udah panjang banget, doanya gocap, gerendeng dia tuh panjang-panjang, akhirnya jadi kagak apa. Tuh, kata yang punya rumah, kepanjangan sih lo jadinya apa namanya. Ini yang harus budgetnya besar, tetapi masih mau dilakukan. Kenapa? Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik nanti. Almarhum dan almarhum sudah menanamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Jadi meskipun sudah 20 tahun, dia undang orang-orang untuk mendoakan dia. Dan ingat, seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak kita akan sampai pahalanya kepada kita, meskipun anak itu tidak mendoakan kita. Kullu amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu liwalidayhi walam yad'u lahuma. Apabila ada anak mendoakan bapak dan ibunya, secara otomatis pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya meskipun kagak didoain. Jadi untuk menyenangkan orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan cuma dengan doa, amal soleh kita nih, kita ngaji ya, kita tahlilan, kita baca Quran, kita bersedekah. Meskipun kita ngedoakan, itu pahalanya otomatis sampai kepada kedua orang tua kita. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anak itu berasal dari kedua orang tuanya, dan apa yang didapat oleh anak, dilakukan oleh anak, tidak mungkin lepas dari peran kedua orang tuanya yang telah mendidiknya. Maka sampai ada pepatah, buah kalau jatuh nggak jauh dari apa? Pohon. Kalau maknya rajin ngaji, insya Allah anaknya juga rajin apa? Rajin ngaji. Kalau bapaknya didik agama, seneng sama agama, insya Allah anak-anaknya juga paham. Makanya ini, ya, kita yang masih hidup, kita kan masih hidup. Karena yang hidup pasti mati. Kita yang hadir di sini tinggal nunggu waktu. Makanya sering orang dulu bilang, kalau orang lagi mabok dibilangin tong, ingat mati. Ada orang sombong banget dinasehatin, tong, ingat mati. Ada orang bertingkah belagu banyak gaya diingetin, tong, ingat mati. Kenapa? Karena itu didasari pada hadis Nabi, aksiru min zikri hazimil lazat, banyak-banyaklah ingat mati. Jadi kita disuruh sering ingat apa? Mati. Ingat mati, Pak, supaya nggak belagu. Orang kalau udah mati, namanya udah nggak disebut. Namanya udah apa? Coba. Orang nih mati, begitu mati dibawa ke rumah. Katakan yang mati itu namanya siapa? Ada ya. Orang nanya, itu mayitnya di mana? Namanya udah nggak disebut lagi. Umpama namanya Jamil ya, biar gampang nih. Umpama Mil ya. Contoh Mil ya. Jamil nih mati. Jangan diaminin. Termentang-mentang pilih amin diaminin, kesian ya. Tuh, tadi Pak RW itu rada takut-takut nyebut Anies Baswedan dia. Dia rada-rada mining ke Ganjar dia. Makanya nyebutnya kurang apa namanya. Makanya jadi pemimpin kudu yang tegas, yang ganteng. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jangan orang disuruh 1 di dalamnya 3 apa 2 nih.
Makanya dari gaya ngomongnya saya udah bisa tangkap tuh. Dari tadi Haji Hasbi disebut, Ahmad Muhammad Lepi disebut, Anies udah kagak sebut-sebut. Iya, cuma nomornya doang. Makanya saya suruh sebut tuh Anies. Ya mumpung di depan orang ya. Ya meskipun di di TPS kita nggak tahu ya. Biarin gue ntar di TPS gue nyoblos Ganjar. Itu berarti udah bohongin warga. Kalau udah bohongin warga hati-hati, bisa kualat. Ya, ntar bisa-bisa orang yang makan nangka ente yang mati. Ini saya ngingetin doang, tapi insya Allah dia amin. Ya, insya Allah dia amin tuh ya. Kan dari ngomong orang bisa kelihatan Pak. Ini ngomong atuh. Anisnya kapan? Mendingan kayak saya sebut aja Anies. Orang mau kesel ke kagak masa bodoh nanan. Ya, ada murid saya kan ada yang 02, 03. Saya sebut besok jangan nanyain saya lagi. Saya itu pilih nomor 1 Anies Baswedan. Murid saya diem aja. Ya masa bodoh amat ya. Ya kapan lagi kita mau perubahan? Bener nggak? Betul. Ya, sekarang udah berubah nih. Al-Jihad nggak punya seragam. Udah punya seragam. Ya, udah berubah ya, udah kelihatan. Perubahan. Ntar baju kokonya doang dipakai, ngajinya kagak. Yang penting gue dapat baju koko katanya tuh ya. Makanya saya usulin Haji Hasbi suruh pakaiin sarung sekalian biar seragam fotonya. Ya kalau Haji Hasbi insya Allah ya karena dia ulama ngerti. Ya kalau ngasih Haji Saklim sarung insya Allah nggak salah. Pasti dibawa ngaji, pasti dibawa sholat. Yang salah itu orang nggak ngaji, orang kagak sholat dikasih sarung. Bukan dipakai sholat, digelar buat main gaplek. Dengar apa kagak nih? Ya. Jadi kita bersyukur ini buah dari apa yang sudah diajarkan oleh almarhum Bapak Madali dan almarhumah Nyai Haja Sawiyah. Turun ke anak-anak. Muncul tradisi haul. Sering-sering kumpul ke tempat ini akan melahirkan satu kekuatan kita dalam iman, artinya menambah iman kita. Karena iman itu bisa turun, bisa naik. Iman itu bisa up and down. Naik turun. Kalau sering duduk di majlis-majlis zikir, majlis tahlil, insya Allah iman kita nambah. Amin. Kagak turun, kagak terdegradasi itu iman. Amin. Makanya Nabi ngajarin, alaikum bil jamaah. Fa innal dhi'ba ya'kulu minal ghanam al-qasiyah. Sering-sering kamu kumpul di tempat-tempat yang baik, kata Nabi, berjamaah. Kenapa? Karena serigala tidak mungkin makan segerombolan kambing, segerombolan domba kecuali yang misah dari barisannya. Jadi Nabi sudah bilang tuh, kalau ada sekelompok kambing jalan bareng-bareng, ini ada serigala diincar nih, mana yang mau diterkam? Tuh yang diterkam yang terpisah dari jamaahnya. Maka kalau orang jarang kumpul seperti itu, bisa diambil oleh kelompok-kelompok yang anti tahlil, anti maulid, anti zikir. Kenapa? Kagak pernah ikut tahlilan, kagak pernah ikut zikir, nggak pernah ikut maulid. Ini hikmahnya. Hadirin ya jamaah haul, sekaligus ya semi kampanye. Ini kan separuh kampanye, separuh haul ini ya. Jangan-jangan dananya dari Haji Hasbi. Kalau dana dari Haji Hasbi saya minta ditaikin Apanya? Bercanda Pak Nundang ya. Saya bercanda aja ya. Ntar dianggap bener lagi ya. Ya Nundang kan pegawai negeri, pasti duitnya banyaklah pegawai negeri ya. Lagi nggak boleh kampanye di sini karena PNS nggak boleh aturannya. Kalau yang kampanye kan tadi itu akurnya sih bukan PNS dia. Iya. Hah? Oh iya dia PNS juga. Pegawai non-stop.
Ngaya banyak kerjanya. Ya kemana aja tuh nyampe dia ya. Makanya kalau nanya daftar janda sama RW 4 tahu dia. Janda baru, janda lama, sampai janda yang udah mau mati tahu dia. Orang kerjanya apa namanya? Ya ngaya banyak muter aja tuh ya. Jadi kita kembali kepada apa yang saya sampaikan, sering-sering kumpul begini. Di akhirat nih, nanti kita kumpulnya sama siapa? Kumpul bersama orang-orang yang kita cinta di dunia. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Jadi jangan harap Anda benci ulama, benci habaib, benci orang-orang alim. Di akhirat kumpul sama ulama, kumpul sama habaib, kumpul sama orang-orang yang soleh. Jangan berharap. Nabi sudah bilang begitu, kalau cinta sama ulama, habaib, orang soleh, nanti dikumpulin di akhirat juga bareng mereka. Yusyarul mar'u ma'a man. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulin bareng ulama-ulama, bareng orang-orang yang soleh, karena kita pasti suatu saat menghadap ke sana. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat 28. Bapak-bapak pasti udah hafal semua. Ini yang hadir di sini pasti udah. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna billah, kata Allah. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Bagaimana kamu bisa jadi orang kafir? Bagaimana kamu nggak mau ibadah kepada saya, kata Allah? Kok bisa enak kagak sholat? Bisa enak kamu nggak puasa Ramadan? Bisa enak kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban dari saya, kata Allah. Itu ditegur oleh Allah. Kok bisa-bisanya kamu hidup di dunia kagak sholat enak aja, nggak puasa Ramadan padahal sehat seger buger enak aja, nggak pernah sedekah padahal duitnya ada kok enak aja. Kok bisa begitu kamu? Wa kuntum amwatan, kata Allah. Ini wawunya kalau dalam ilmu nahwu namanya wawu hal. Padahal kamu dulunya mati. Dulunya kita ini pernah ngerasain mati. Pernah nggak ngerasain mati? Nih Kasli, pernah? Belum. Al-Quran bilang udah pernah apa namanya? Mati. Berarti udah mati apa belum? Belum. Hah? Belum. Di Al-Quran dibilang kita dulunya berarti ente kasih dulu pernah. Bagaimana rasanya? Allah bilang kamu itu dulunya mati. Dalam artian apa? Ajsaman la hayata laha, nutfan wa alaqan wa mudghah. Dulu kita di rahim ibu, di perut ibu itu mati, belum ada rohnya. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan keempat itu mati, belum ada rohnya. Pernah ngerasain dulu begitu kan? Nah, baru apa namanya? Baru nyambung ya. Jadi saya sambung-sambung biar yang penting kagak konsep ya. Kita kalau ditanya mau bininya, ceramahnya isinya apa? Dulu kita udah mati mah. Ya. Jadi kata Allah, dulu itu kamu mati. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ke sampai bulan 40 hari pertama, kata Allah kamu nutfah, bentuknya dalam cuma setetes air. Kata Oma Irama, setetes air yang hilang. 40 hari masih dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 kedua menjadi alaqah,
menjadi segumpal darah. Setelah itu 80 hari, setelah 80 hari berubah lagi menjadi mudghah, baru jadi segumpal daging. Itu Al-Quran yang menyatakan. Makanya orang-orang barat yang anti Islam dan benci kepada Islam selalu takjub dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Bahkan dijelaskan oleh Nabi, dulu kita itu arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam rahim ibu kita sebagai masih dalam menjadi apa? Setetes air. Summa yakunu alaqah, 40 hari lagi jadi segumpal darah. Summa yakunu mudghah, 40 hari lagi jadi segumpal daging. Orang-orang barat nih yang anti Islam bingung, kapan Muhammad bukan dokter, kok bisa tahu ya? Padahal waktu itu dunia kedokteran belum maju. Akhirnya banyak di antara orang-orang barat nih yang cerdas-cerdas, yang tadinya ingin menghajar Islam melalui Al-Quran yang ingin diobok-obok, gara-gara dia pahami ayat ini akhirnya menjadi masuk Islam. Makanya kalau orang-orang barat yang masuk Islam itu yang pintar-pintar. Kalau orang Islam yang berubah jadi non muslim itu yang goblok-goblok. Dengar apa enggak? Nih saya ulangin lagi nih ya. Orang yang tadinya non muslim masuk Islam itu pintar-pintar. Kalau orang Islam yang masih menjadi non muslim itu goblok. Ada orang Islam yang masuk apa? Kristen ada? Yang masuk Hindu? Ada orang kayu tinggi, saya dengar tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Mati orang-orang pakai kain kafan, pakai jas. Kalau orang mati pakai jas, maaf mah, itu dulu pernah tuh. Anak saya, ponakan saya nanya, ya ada orang begitu mati dipakein jas, namanya tetangga ya, melihat. Kok katanya orang mati kayak mau ke kantor. Itu ponakan saya nanya begitu. Anu kali, Neng, kantornya di sono kali dia. Iya, rapi banget ya. Iya, pakai sepatu, pakai ini. Jadi kita ini sebagai orang Islam harus yakin, kata Allah, dulu kita itu ngerasain mati setelah 120 hari nih dalam perut ibu. Summa yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimat. Baru Allah utus malaikat. Malaikat apa yang diutus? Al-muwakkal bil arwah, malaikat yang khusus meniupkan arwah. Jadi kalau udah 120 hari itu janin baru ada rohnya. Makanya ada tradisi di masyarakat kita 4 bulanan. Kalau udah 4 bulanan udah girang dia, berarti ini janin udah hidup. Undang datuk ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang gesit ya, yo tasyakuran ya, pada baca macam-macam datuk ya. Sekarang ditambahin ada posidahan ya. Makanya ibu-ibu sekarang wanita karir semua. Kalau dulu isi zaman dulu tangannya halus-halus pak. Bini zaman sekarang tangannya kasar-kasar. Kenapa? Tiap hari nabokin rebana mulu. Sampai tidur ngigok pantat lakinya diteblagin. Karena latihan kagak bisa-bisa. Ya. Ngimpi lakinya pantatnya dia apa namanya? Ya diteblagin aja tuh. Ya. Bini ente begitu enggak, Man? Nah, enggak. Oh iya. Ya kira kagak ngaku. Nanti kalau ditanya jujur aja. Kan pilih amin. Amin itu harus apa? Jujur tuh ya. Tuh. Jadi 120 hari baru ada ruh. Makanya Allah kan kuntum amwatan fa ahyakum. Di apa? Dihidupkan dengan apa? Diutus tuh malaikat untuk meniupkan ruh. Tsumma yumitukum. Sesudah Allah hidupkan, Allah wafatkan lagi.
Dengan apa nih dalam tafsir Ibnu Katsir, bin qida'il ajal, dengan selesai ajalnya. Orang Allah hidupkan dari mati, Allah hidupkan. Hidup ada ajalnya, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Umur kita ada batasnya. Semua ada batasnya nih, ada yang sampai 60, ada yang 70, ada yang 100. Mudah-mudahan kita sampai 175. Udah kagak yakin ya. Kita kagak apa namanya? Pada yakin. Makanya ulama bilang ya, ulama ngajarin kita, ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al-mautu ya'ti baghtah wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Diingetin sama ulama tuh. Ya man bidunya hushtagul, hai orang yang sibuk aja ngurusin dunia. Dari mulai gelap sampai gelap yang dipikirin dunia aja, nggak pernah ingat akhirat. Duit dia kumpulin aja, dapat duit, gaji naik, dia kumpulin, dia tabung. Ada RW, LMK nih bawa proposal, pintunya dikunci. Ada panitia maulid, pintunya di apa namanya? Dikunci. Kagak ada pikiran untuk akhirat, dunia aja yang dia pikirin. Orang-orang yang cuma cari dunia, lupa sama akhirat, berarti dia sudah tolol amal, angan-angannya terlampau jauh. Dia lupa ajal itu, umur itu ada batasnya. Suatu saat pasti kita akan kembali ke akhirat. Umur udah 80 tahun, masih pengen kawin sama ABG yang 17 tahun. Ada yang begitu. Nah ini calonnya nih ya. Ya. Jadi masih mikirin dunia aja. Coba kita berpikir, kalau kita yakin suatu saat ajal kita pasti sampai, umur kita sekarang berapa? Udah 60, udah 70, katakan umur kita 90 tahun lah, berarti masih ada 20 tahun. Sisa 20 tahun cuma digunain bikin rumah sampai 7 tingkat setengah. Orang-orang 2 tingkat, dia bikin rumah sampai berapa? 7 tingkat setengah. Yang paling atas dia bikin kolam renang, buat kalau tengah hari pagi-pagi dia celentang berjemur. Dia lupa berapa lama dia nikmatin rumahnya itu, nggak lama. Padahal kehidupan yang lama nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita terlena dengan cita-cita nih. Umur kita ada batasnya. Kalau udah 40 ke 80 berarti udah separoh. Kalau umur 50, kalau kita jatahnya 100 berarti udah separoh. Maka ulama ngingetin, jangan kita diperbudak oleh dunia. Cari dunia untuk kehidupan akhirat. Setelah dihidupin mati datu kita. Begitu mati ya, summa yuhyikum ya, bahyakum summa yuhyi, dihidupin lagi nanti kita. Bagaimana caranya? Bil ba'tsi wan nusyur, dibangkitkan oleh Allah dari kuburan. Nanti kita yang udah mati itu di hari kiamat pada bangun semua. Tujuannya apa? Liyujaziyakum, Allah ingin membalas seluruh amal perbuatanmu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya buruk. Makanya dengan kita ingat mati, mikir sebelum kita ninggalin dunia, urusan di dunia diselesain. Jangan sampai urusan dunia kita bawa sampai akhirat. Marah sama orang sampai mati. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kesel sama orang sampai mati. Ada yang begitu? Ada. Banyak katanya tuh. Ya. Ngapain kita mati masih marah sama orang?
Kalau udah di akhirat urusannya beda Pak. Kalau di dunia kita masih bisa minta maaf, tapi kalau udah sampai akhirat nggak bisa kita minta maaf di sana. Bagaimana cara nebusnya? Amal soleh kita tuh, pahala zikir kita, pahala tahlil kita, pahala sedekah kita, pahala infak kita, pahala wakaf kita dicabutin, diambilin. Buat apa? Buat ganti karena kita menzolimi orang. Makanya kalau mau mati kumpulin dulu tuh tetangga. Ini kita mau mati besok nih ya, anak semua tetangga kumpulin, ya minta maaf ya kalau gue punya salah. Cuman pertanyaannya, ada nggak orang yang tahu mau mati? Kan kagak ada. Makanya ini yang harus kita paham. Dunia harus kita selesaikan di dunia. Jangan sampai urusan di dunia belum tuntas sampai masuk kepada pengadilan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau orang udah ingat mati, tawadhu, nggak boleh sombong. Apa yang disombongin? Kan gitu. Ya. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi menjamah. Secepatnya jasad dipendam. Ya kan ya? Ya, kalau kita udah mati tuh, yang tadinya keluarga kita sayang banget ya, cinta banget, kata anak kita udah buruan kuburin baba kita, kata anak kita buruan kuburin. Padahal selama ini kita banggain, kita sayang, tapi kalau udah mati udah nggak ada harganya kita. Bener? Makanya jangan sombong jadi manusia. Jangan mentang-mentang punya, kan gitu ya. Memandang orang, ya tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Jawab Korea. Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Ini tukang joget mulu ini, saya tahu. Saya mah lagi mancing-mancing aja ya. Iya, ya, saya lagi pancing tuh, nenggak juga tuh ya. Iya, Pak Camat apa siapa namanya tuh? Iya, oh, berarti ini nih yang apa namanya, tukang apa namanya? Iya, itu kesombongan. Diam. Takut dikata tukang apa namanya? Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh semua insan. Tuh. Ya kan gitu. Jadi kita kalau udah mati, udah nggak ada harganya, maka orang dulu nasihatnya ingat mati, adat jangan digedein, ya. Ingat urusan dunia selesai di dunia, jangan sampai dibawa mati. Kalau udah mati ribet urusannya. Tuh. Utang selesai di dunia. Kalau nggak selesai di dunia, di akhirat utang belum dibayar, itu nanti amal kita diambil. Masa di akhirat ada duit? Ada nggak kira-kira? Agak ada, udah gantinya pakai apa? Amal kita diambilin. Kalau amal kita udah habis, nih kejelekan siapa? Kejelekan orang itu ditimpakan kepada kita. Maka di kita kalau orang meninggal dunia tuh kan sebelum disolatin biasanya nih, kalau jenazah punya ya hutang pihutang, sudah dihiwalahkan, dipindahkan kepada si A. Itu harus benar-benar. Karena kalau disebut namanya dia nggak tanggung jawab, kesian yang mati nih. Itu bukan apa namanya, bukan simbolis, itu tanggung jawab yang besar. Siapa nih yang mau nanggung? Itu harus benar-benar, bukan cuman apa namanya, ya seremonial doang. Dulu Nabi pernah nyolatin jenazah, ditanya sama Nabi ada utangnya, ada. Pulang Nabi, kagak jadi. Akhirnya
Panggil lagi Nabi, ya Rasulullah, sudah ada yang menjamin utangnya. Kalau begitu baru saya apa namanya? Iya, saya sholat. Maka urusan dunia jangan dianggap apa? Enteng. Mati harus kita ingat. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan digedein adat kita. Makin tua kita makin lemah. Makin tua makin loyo. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya paling tidak alhamdulillah saya bisa hadir. Tadinya udah izin tuh di grup Al-Jihad, saya izin hujan gede ya. Kata bini saya begini, bini saya namanya Melati ya, sayang juga ya. Ya dibilangin ya, pulang aja. Saya udah nyampe Paku Pak, hujanan. Habis taklim, naruh kitab nih, habis taklim nih, udah dapat amplop 1. Udah dapat ya. Nih habis taklim nih. Naruh kitab langsung berangkat tuh kayak motor ya. Gerimis dikit-dikit. Kirain di sini kagak hujan, tambah gede tuh hujan. Iya, persis sampai Paku. Untungnya berhentinya lempengan warteg. Berhentinya lempengan apa? Ini perut, ini makan warteg dulu apa kagak ini? Kalau makan warteg dulu ntar di sono disediain kagak kemakan. Kalau kita kagak makan takutnya di rumah nundang kagak disiapin. Bingung ragu ya. Akhirnya Uki tuh WA telepon, guru dijemput aja. Kalau dijemput kemalaman kesian, udah izin aja kagak hadir. Udah ngomel lagi Uki, dia dijemput lah, jemput lah. Kalau dijemput ya gue nyampe, kagak ya gue udah izin. Namanya hujan gede ya. Ya kita ntar kalau umpama maksain sampai sini lepet juga ditawain. Ya girang banget ngeliat ustadznya basah. Syukur lo. Emang agak berkah tuh. Ya apa gua kata tuh, makanya pulang ganti baju tuh ya. Tadinya pakai BHS hitam boleh dibagi sama Haji Maman. Sekarang pakai BHS coklat dibagi sama Haji Maman juga. Emang tiap tahun dia mulu yang bagiin saya BHS. Kalau dari sini ya RW-nya baru sekali, RW 4 bagi saya. Ya, kalau ketua Al-Jihad belum. Baru besok mau dimintain sama Haji Asbi. Ya, baru besok mau apa namanya? Kalau Haji Maman emang tiap apa namanya? Tiap tahun tuh ya nih, kasih sarung BHS ya. Makanya saya kalau orang yang ngasih marah, ini bisa pakai celana dalam ceramah. Kainnya dari Haji Maman diminta ya. Ini nih baju koko nih, baju murid saya nih yang punya Global Islamic School. Tuh kalau Anda ke Asri ada sekolah namanya Islamic School tuh yang gede sekolahannya tuh ya. Dia punya Widya Duta juga, dia juga membagiin dulu tiap tahun tuh. Kadang-kadang dibagi sendoknya emas, yang kita makannya juga apa namanya orang kampung ya. Ini makan sama sendok begini Romana ribet banget. Habis makan sama oncom. Makan sama oncom, sama sayur asem, sendoknya yang dikasih apa namanya? Emas. Yang kuning, yang emas, kita geged megangnya. Kita simpen aja dah tuh ya. Jadi banyak sih ya, ada berkah aja nih. Mudah-mudahan berkah. Nih saya ngomong sama Haji Maman, mudah-mudahan ketularan yang sering bagi satu Haji Maman, Ustaz Kafi itu sering tuh. Iya, kalau Haji Rosianto sering bagi duit. Ya. Tahu malam ini disiapin apa kagak? Iya, kalau saya ke rumahnya tuh pasti apa namanya? Dibagi duit, ini orangnya kagak pelit mak. Iya, iya. Mendingan wajah preman tapi artinya ustad. Dari tampang ustad, sorban kagak copot-copot, tasbih kagak ketinggalan, poinnya kagak guna. Rusak yang begitu wah ya. Mainnya di masjid dulu lagi di musola. Iya. Udah gitu ngaji nanya mulu. Bagi duitnya? Kadang-kadang kita nyesek punya murid kayak gitu. Tapi namanya murid kita doain ya juga ya Allah mudah-mudahan dikasih hidayah. Amin. Gitu. Tapi doa saya belum dikabul-kabulin tuh orang masih begitu-gitu aja. Ya. Tapi banyak nih sini. Ya Bang Udi juga sering bagiin saya nggak sebut semua dah ya. Ya yang kelihatan aja tuh Bos Rusdi juga begitu sering ngajak makan saya Ustaz Bahrul. Tuh kalau saya diajak ke warung Padang tuh Bang Udi tuh yang bayar bukan saya.
Kadang-kadang saya mau ngerogok kantong, pengen ngetes. Begitu ngerogok, saksat gosok. Oh, berarti lulus jadi murid. Berarti lulus jadi murid. Kalau kita ngerogok dia pura-pura gak ngeliat, murid blodor nih. Ngaji tahunan kagak ngerti bahasa isyarat. Tuh, ya. Ya Ustaz baru ya. Tuh, sering kan anteng lihat anak ya. Makanya Ustaz kok makannya di Padang. Oh iya. Kalau ngajak ente yang bayar. Oh, ente yang bayar. Oh, jadi banyak yang contohnya itu kan begini ya. Orang nyari pahala itu gampang Pak, ya gampang. Makanya Ustaz kok makannya kadang-kadang di di mall. Saya sering makan di mall Pak. Gini-gini sering makan di restoran, cuma dibayarin mulu. Kalau bayar sendiri saya geget. Saya lihat teh botol 15.000, aqua yang di sini 2.000, cak gunung di sono 15.000. Lah kita mikir ya, 15.000. Lah kalau 4 udah berapa? Ini berapa kali kita baca doa? Kalau baca doa gocap tulis ya. Makanya dia punya acara kudu diperhatiin, yang baca doa tuh ditagih ininya hadiahnya. Iya, dia kagak minta memang, tapi kita jaga keikhlasan orang. Tuh, supaya ikhlas bagaimana tuh? Iya. Nah, kalau mau dikasih kadang-kadang udah 50.000, duitnya 10.000-an. Ya, dia udah geget nih, yang nanggapin gue ketebal apa tim ya? Ya wah ini geget nih berapa nih? Gopek kali nih. Ya begitu dibuka gocengan mulu. Ya tuh. Jadi akhirnya ya Allah, gue dikasih segini ngejek banget tuh. Jadi kagak ikhlas. Tapi kalau diperlakukan dengan baik, tamu-tamu diperlakukan dengan baik, seneng dia. Pahalanya juga besar, apalagi ini masih di bulan Rajab, di mana seluruh kebaikan pahalanya ditambah, tapi maksiat juga resikonya ditambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Mahmud, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil awalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala sa'adatina ashabi Rasulillahi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Banalakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru yawma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syarwayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fadami bainana wa bainahum bi khairin rabbi fir warhamna anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa may al-wa'ushir wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim. Allahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu subhanallahi wa bihamdihi. Sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-majlisi hadiyatan min nawazilah wa rahmatan min mawahibika wa bi fadlika nazilah.
فتنسامنا وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين ولجميع الملائكة المقربين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح خصوصنا مرحومة علي بن حج محمد ثم إلى روح المرحومة حج سوية بنت حج سواد روح المرحوم محمد بن حج مهير روح المرحومة حج رائدة بنت ردان وإلى أرواح من أهل صاحب الوائد ومن المذكورات المرحومين المرحومات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجنة مأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان منزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة من أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وذنب الجسد وزيادة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإياهم وأموات المسلمين بجاه سيد المرسلين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالموجة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء يا الله اللهم يا دافع البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء يا رحيم يا نعم المولى ونعم النصير دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.
Demikian tadi telah sampai kita dengarkan Amal Hasanah telah sampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Ahmad Syaikhudin Nasruddin. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga sudah disempurnakan dengan bacaan doa. Berarti saya sudah cari kita pada malam hari ini atas nama pribadi membawa acara. Bila terdapat kesalahan kesilapan mohon kiranya dan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kami akhiri hadaratul majma'il wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.